Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang akan mempresentasikan mengenai materi uji parametrik perbedaan dua rata-rata dari mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Bapak Hairudin MPD, yang disusun oleh Ayu Fitriasari, Imas Yuliani, Vicky Nur Azizah, Hesti Nur Halimah, dan Indah Nur Hasanah. Adapun materinya yaitu sebagai berikut. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari statistika parametrik menurut para ahli. Menurut Sulaiman 2005 mengatakan tes parametrik adalah suatu tes yang modelnya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang menjadi sama penelitiannya. Kemudian menurut Sugiono 2013 mengemukakan statistika parametrik itu bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan berdistribusi normal. Menurut Supardi 2013 mengatakan statistika parametrik adalah bagian statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat data berkala interval atau rasio, syarat pengambilan sampel harus random, berdistribusi normal dan normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen atau homogenitas, model reaksi linear, dan sebagainya. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari uji parametrik. Keunggulan dari uji parametrik yaitu syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen, serta hasil uji statistik parametrik terhadap populasinya yaitu tajam. Kelemahan uji parametrik yaitu populasi harus memiliki varian yang sama. Variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Macam-macam uji statistik parametrik yaitu ada uji Z-test, uji T-test, tes proposisi, uji korelasi person, dan analisis varian. Selanjutnya ada uji T-test dependent. T-test dependent atau sering diistilahkan dengan paired sample T-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment, menurut Sugiono 2010. Adapun fungsi dari T-test dependent adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. Selain itu, untuk menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang ingin ditentukan, misalnya untuk mengetahui efektivitas metode penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dari responden, menurut Ridwan 2009. Test dependent. Yang pertama, uji komparasi antara dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Kemudian kedua, digunakan pada uji parametrik, di mana syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, satu sampel. Kemudian merupakan data kuantitatif. Selanjutnya, data haruslah berdistribusi normal. Jenis hipotesis pada uji T-dependent. Yang pertama, uji dua arah, di mana pada hipotesis awal tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 1 dan rata-rata 2. Sedangkan pada hipotesis alternatif sebaliknya, yaitu terdapat perbedaan rata-rata 1 dan rata-rata 2, atau H0 banding mu1 sama dengan mu2 dan H1 sama banding mu1 tidak sama dengan mu2. Kemudian yang kedua, uji satu arah, di mana pada hipotesis awal kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih besar dengan
rata-rata kelompok 2, sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Jika disimbolkan maka H0 banding mu1 lebih dari sama dengan mu2 dan H1 banding mu1 kurang dari mu2. Selanjutnya, yang ketiga, uji satu arah. Ini kebalikan pada hipotesis kedua, di mana pada hipotesis awal kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih kecil dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Dengan hipotesis parametriknya berupa H0 banding mu1 kurang dari sama dengan mu2, H1 banding mu1 lebih dari mu2. Hipotesis awal ditolak jika T hitung lebih dari T tabel atau T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Adapun cara menghitung uji T-test dependent yaitu dengan menggunakan rumus berdasarkan Sugiono, di mana T hitung sama dengan X bar D dikurangi mu 0 per CD per akar N, dengan T X sama dengan X bar D dikurangi mu 0 per SD per akar N, dengan X bar D sama dengan sigma D per N. SD sama dengan akar dari 1 per N min 1 dikali dengan sigma D kuadrat dikurangi sigma D dikuadratkan per N. Dengan keterangan D merupakan selisih X1 dan X2, N merupakan jumlah sampel, X bar merupakan rata-rata, dan SD merupakan standar deviasi dari D. Langkah menggunakan uji T-test dependent. Pada pengujian perbedaan rata-rata dua kelompok berpasangan. Yang pertama, tetapkanlah H0 dan H1. Kemudian tetapkan titik kritis tingkat kepercayaan 95% atau 99% yang terdapat pada tabel T. Kemudian tentukan daerah kritis dengan dB sama dengan N-1. Kemudian tentukan T hitung dengan menggunakan rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian yang kelima, lakukan uji signifikansi dengan membandingkan besarnya T hitung dengan T tabel. Di sini akan dibandingkan hasil uji instrumen yang ada pada skripsi dengan hasil uji instrumen yang dilakukan oleh kelompok. Adapun rekapitulasi analisis per butir soalnya untuk validitas, reliabilitas, daya pembeda dan indeks kesukaran tertera pada gambar berikut. Berikut ini merupakan hasil uji coba menggunakan SPSS yang dilakukan oleh kelompok. Di sini ada perhitungan validitas. Setelah menggunakan SPSS, hasil uji coba peneliti sama dengan hasil uji coba menggunakan SPSS, di mana pada butir soal X1 diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,673 lebih besar dari 0,33. Maka butir soal X1 dapat dikatakan valid dan berada pada kategori sedang. Pada butir soal X2 diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,331 lebih besar dari 0,33. Maka butir soal X2 dapat dikatakan valid dan berada pada kategori rendah. Pada butir soal X3 diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,634 lebih besar dari 0,33. Maka butir soal X3 dapat dikatakan valid dan berada pada kategori sedang. Pada butir soal X4 diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,589 lebih besar dari 0,33. Maka butir soal X4 dapat dikatakan valid dan berada pada kategori sedang. Pada butir soal X5 diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,802 lebih besar dari 0,33. Maka butir soal X5 dapat dikatakan valid dan berada pada kategori tinggi. Pada butir soal X6 diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,773 lebih besar dari 0,33. Maka butir soal 6 dapat dikatakan valid dan berada pada kategori tinggi. Pada butir soal X7 diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,623 lebih besar dari 0,33. Maka butir soal X7 dapat dikatakan valid dan berada pada kategori sedang.
Selanjutnya ada perhitungan reliabilitas berdasarkan bantuan SPSS. Untuk reliabilitas diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,734 lebih besar dari 0,33. Maka instrumen dapat dikatakan reliable dan berada pada kategori tinggi. Oke, di sini ada normalitas kemampuan. Berdasarkan dari hasil data tersebut, terdapat signifikan kelas kemampuan eksperimen sebesar 0,027 dan itu lebih besar dari 0,05, dan kelas kemampuan kontrol sebesar 0,299 lebih besar dari 0,05, dan kelas kemampuan eksperimen sebesar 0,027 lebih besar dari 0,05, dan artinya HO ditolak dan HA diterima. Maka berdasarkan data skripsi pengaruh mode pembelajaran komparatif tipe STAD terhadap kemampuan pemahaman konsep pembelajaran matematis siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Karawang Baru dengan pengujian hasil kelompok 1 menggunakan SPSS menghasilkan data yang berbeda pada kemampuan eksperimennya. Sedangkan pada homogenitas kemampuan, yaitu berdasarkan pada tabel di atas, terdapat pada mean nilai signifikannya yaitu 0,90 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa dari data tabel tersebut adalah homogen. Berdasarkan dari hasil perhitungan kelompok kami dan skripsi, itu menghasilkan data yang sama. Dan sedangkan pada uji perbedaan dua data kemampuan awal matematis, itu berdasarkan tabel tersebut diperoleh bahwa nilai signifikan dua Taylor sebesar 0,269. Karena pengujian yang dilakukan adalah uji satu pihak, maka nilai signifikansi 2 harus dikalikan dengan setengah sehingga 0,261 dikali setengah maka akan menghasilkan 0,1305 dan itu lebih besar dari 0,05, dan ini berarti HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Ini berarti tidak terdapat perbedaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan awal pemahaman konsep matematis kedua kelompok sampel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang normalitas post-test. Normalitas post-test skripsi. Berikut tabel dari uji normalitas data post-test pemahaman konsep matematis. Adapun tabel normalitas pada kelompok. Berdasarkan dari hasil tabel tersebut bahwa terdapat signifikan kelas post-test eksperimen sebesar 0,225 lebih besar alfa sebesar 0,05 dan kelas post-test kontrol sebesar 0,110 lebih besar alfa sebesar 0,05, dan artinya H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, homogenitas post-test. Berikut tabel dari homogenitas post-test pada skripsi. Adapun data tabel homogenitas post-test kelompok. Berdasarkan pada tabel tersebut, terdapat pada mean nilai signifikan yaitu 0,449 lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dari data tabel tersebut homogen. Selanjutnya, uji T post-test. Uji T post-test pada skripsi. Berikut tabel uji perbedaan data kemampuan awal pemahaman konsep matematis. Adapun tabel dari uji T post-test kelompok. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh bahwa nilai signifikan 2 Taylor sebesar 0,000.
Karena pengujian yang dilakukan adalah uji satu pihak, maka nilai signifikan 2 talent harus dikalikan dengan setengah sehingga 0,000 kali setengah sebesar 0,000 lebih kecil 0,05. Artinya, H0 ditolak dan HA diterima. Ini berarti terdapat perbedaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kemampuan pemahaman konsep matematis yang diberi perlakuan dengan model STAD lebih baik daripada siswa yang menggunakan ekspositor. Pembelajaran yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.